Menurut dia masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang dan serta perbaikan kondisi perekonomian nasional. Kalau ini berlangsung lama, apakah iya, apakah masih bisa, Pak, untuk tenang? Bapak mau ini gua sebelum gua lanjutin, gua mau tunjukin lagi dah tuh biar Bapak tahu nih salah satu aja, Pak, ya. Nah, harga minyak turunin, woi. Harga minyak turunin, woi. Harga minyak, woi. Harga minyak turunin, harga minyak, woi. Jangan pada belaga budak lo. Harga minyak turunin, harga minyak. Nah, itu tenang banget, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca dah. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, sang youtuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ij'al li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan yang sakit dari kalian insya Allah jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan panik kalau sakit, kita manusia, wajar kalau kita sakit. Sakit itu teguran dari Allah, penghapus dosa ya. Mudah-mudahan sakit ataupun sehat kita tetap dalam keadaan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan gue mau ngasih tahu juga ya, kalian tonton juga konten-konten gue yang lain, kalian share bebas ya. Video-video konten gue itu halalan thayyiban, untuk di-copy, disebarkan, terserah. Ya, karena gue niatnya insya Allah mudah-mudahan jadi edukasi yang ada jariahnya buat gue. Amin ya Rabbal Alamin. Dan berita yang akan gue reaksi kali ini ya, tetap lagi, masih ada lagi. Gue pokoknya paling banyak nih Pak Luhut sekarang ya. Aktif banget ya, Pak Luhut aktif banget loh bun. Serius nih, ini tentang penundaan pemilu nih, ada keren Pak Luhut keren. Kita sebagai netizen warga negara Indonesia bisa membantu beliau loh. Nih, apa yang bisa dibantu be? Nanti ada pertanyaan Pak Luhut yang bisa kalian jawab nanti di kolom komentar gue. Ya lu jawab aja deh. Ya lu bisa membantu menjawab pertanyaan Pak Luhut. Ya Pak Luhut, ini saya reaksi lagi ya Pak. Nih Pak Luhut, beritanya begini. Ingin pemilu ditunda, Luhut pertanyakan alasan Jokowi harus turun. Kami capek dengan istilah kadrun. Iya Pak, kalau dari judulnya aja nih Pak ya, belum baca beritanya. Iya, kami juga capek Pak. Capek juga kami nih Pak. Pokoknya ngekritik pemerintah dibilang kadrun, ngekritik pemerintah dibilang kadrun, dikit-dikit kadrun. Padahal kadrun itu Pak, dalam sejarahnya itu PKI yang ngomong. Nah itu kalau Bapak capek dengan istilah kadrun, ya coba Pak diselidiki siapa itu yang sering ngomong kodran kadrun. Nah, jangan cuma capek tapi diliatin Pak, ya makin capek Pak. Begitu. Ini usul aja sih Pak, ya. Tapi kita baca dulu beritanya ya Pak. Nih kita baca beritanya nih. Dari Kompas TV.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu tokoh publik yang ikut menggulirkan isu penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Iya, bahkan si Jaimin itu kalau nggak salah pernah ketemu beliau ya. Jaimin Zulkifli Hasan pernah ketemu beliau ya? Terus baru ngomong gitu ya? Pernah ya? Oh, atau nggak pernah? Karena itu Luhut yang ingin pemilu 2024 ditunda mempertanyakan alasan mengapa Presiden Jokowi atau Jokowi harus turun dari jabatannya. Bantu jawab guys. Ya kalau gue nggak apa-apa Pak, seumur hidup aja. Jangan nanggung Pak, jangan cuma ditunda, seumur hidup deh Pak ya. Jangan nanggung gitu. Seumur hidup deh. Kalau kalian gimana guys? Ya ada yang bilang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Ya, itu. Ada yang bilang gimana ya? Kalian gimana? Komentar di bawah ya, komentar di bawah. Apa alasan kalian kok kepingin Pak Jokowi nggak melanjutkan kepemimpinan? Alasannya apa gitu? Supaya Pak Luhut itu dapat masukan dari rakyat ya Pak ya. Jangan cuma masukan dari pengusaha sama pejabat sama pimpinan partai aja Pak ya. Dari rakyat juga ya kan Pak ya. Kalau Babe, nggak apa-apa sudah seumur hidup. Seumur hidup. Nggak ada matinya pokoknya kalau bisa dah. Iya sekarang kan minyak udah 25.000 ya. Wah siapa tahu kalau Pak Jokowi melanjutkan kepemimpinannya seumur hidup, kita sanggup untuk membeli minyak dengan seharga 150.000. Wah! Keren loh, keren ya, keren. Ngopi gue. Ya Allah. Kalian tulis deh ya, apa alasan kalian untuk pemilu itu jangan ditunda gitu. Kenapa Pak Jokowi harus turun? Bahkan kalian boleh tuh, ada yang bilang kan kalau bisa jangan sampai 2024. Nah itu alasannya juga apa tuh? Tanggal 22 kami akan ada aksi lagi di jalan ya. Salah satu tuntutannya ya itu ya Jokowi mundur gitu. Kalau Babe pribadi gimana ya? Kan gua nggak penting kalau Babe pribadi ya Pak Luhut. Kalau bisa seumur hidup aja ya Pak ya. Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya? Kata Luhut dikutip dari kompas.com pada Rabu 16 Maret. Nah itu guys. Lu ditanya tuh, ada apa alasannya? Itu kan beliau nanya sama wartawan kali ya. Satu alasan aja sudah cukup sebenarnya Pak. Tidak sesuai konstitusi. Iya, tidak konstitusional. Selesai mestinya. Tapi kan ini Pak Luhut. Konstitusi ya, apa sih konstitusi ya? Luhut mengatakan banyak pihak yang bertanya kepadanya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk menyelenggarakan pemilu. Oh pemilu itu besar ya Pak? Ya benar Pak, disimpan aja dananya Pak untuk menstabilkan minyak goreng, benar-benar. Begitu juga IKN Pak. Ngapain ngabisin duit sebegitu besarnya kan? Mending buat minyak goreng. IKN dana begitu besar sampai ngutang-ngutang. Giliran pemilu dana begitu besar. Iyalah Pak, tapi Bapak kan ya jelas Bapak yang lebih bagus lah daripada kami. Sebab kata dia situasi saat ini masih ada pandemi virus corona atau COVID-19 yang belum selesai. Memang nggak mau dibuat selesai kayaknya Pak ya. Kan PCR masih laku Pak ya. Kan micin belum habis ya Pak ya. Ya kapan selesainya Pak ya. Padahal Pak di bawah sini Pak udah selesai aja Pak. Rakyat udah pengen selesai Pak. Rakyat udah bosan Pak sama macam-macam ini Pak. Iya. Kalau Bapak bilang pandemi belum selesai, kalau rakyat sudah bilang selesai di rakyat. Tapi yang benar mana Pak Luhut atau rakyat? Pak Luhut. Rakyat bisa tahu apa? Pak Luhut. Katanya pandemi belum selesai. Belum selesai PCR-nya Pak ya. Belum selesai micinnya Pak ya. Di bawah Pak, alhamdulillah kami udahlah Pak, udah selesaiin aja Pak. Negara lain udah kok Pak. Saudi aja, Saudi yang Bapak minta itu berharap pada investor dari Saudi ya. Saudi udah mencabut semua Pak, mandatorinya sudah habis semua. Gak cuman prokesnya yang dihabisin sama dia, sampai micin-micinnya dihabisin. Gak ada urusan sertifikat micin di Saudi.
Bapak masih mau terus ya? Iya, Pak Luhut lanjut. Kenapa duit segitu besar? Itu kan banyak itu. Mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mau nantilah. Kita masih sibuk kok dengan COVID, keadaan masih begini dan seterusnya. Itu pertanyaan, ujarnya. Seterusnya apa Pak? Apanya yang mau diterusin Pak? Ayolah diskusi lah Pak. Apanya lagi yang mau diterusin Pak? Harga minyak melambung begini mau diterusin Pak. IKN yang begitu mau diterusin Pak. Giliran pemilu Bapak minta ditunda ya Pak. Ya udah Pak, lanjutin aja Pak. Serah-serah Bapak lah. Suka-suka Bapak aja lah. Bapak yang paling benar pokoknya ya Pak. Tak hanya itu, Luhut mengaku banyak orang yang menyatakan kepadanya bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. Tenang di mana Pak? Tenang kali. Bapak lihat video saya yang tadi itu kan Pak, tenang itu ya Pak ya. Oh tenang banget Pak. Tenang banget, tapi gini gue masukin dah yang tenang tuh ya. Gue masukin lagi dah tuh video tuh satu aja biar tenang ya Pak ya. Sebaliknya Luhut menilai pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya boros-boros dukungan ke calon tertentu. Kan pemilu sudah ada dari dulu Pak. Pemilu sudah ada dari dulu. Kan sudah dari dulu Pak. Pemilu udah ada dari dulu Bapak. Ya memang begitu Pak namanya pemilu. Ada Pak rakyat Indonesia yang merindukan pergantian kepemimpinan. Kalian komentar di bawah deh ya. Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengan istilah kadrun lawan kadrun. Duh, enggak Pak. Enggak ada kadrun lawan kadrun. Kayak gitu. Ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya. Sekarang nggak pemilu juga masih begitu Pak. Nggak pemilu sekarang, masih begitu. Dari 2019 Pak, masih begitu. Nggak pemilu juga masih begitu Pak. Ngeritik pemerintah dibilang kadrun Pak. Bapak kemana Pak? Oh mungkin Bapak nggak tahu ya. Ya. Gua kasih tahu dah Pak ya. Nggak ada pemilu Pak, nggak ada pemilu ya. Istilahnya masih begitu Pak. Istilahnya masih begitu ada Pak. Ada Bapak. Menurut dia pernyataannya terkait hal itu tidak mengada-ngada. Iya Bapak nggak pernah mengada-ngada. Ada big data juga mengada-ngada ya Pak. Ia justru menepi tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar. Oh iya, buktikan aja Pak. Tunjukkan kepada kami rakyat Indonesia bahwa Bapak memang benar Pak. Namun demikian ketika diminta menjabarkan data-data yang diklaimnya itu, Luhut enggan membukanya ke publik. Lah. Iya Pak. Luhut menang. Aduh, nih. Namun demikian ketika diminta menjabarkan data-data yang diklaimnya itu, Luhut enggan membukanya ke publik. Ya Pak, jangan dibuka. Tapi Bapak ngomong aja begitu supaya ya. Itu tujuannya apa Pak ngomong begitu? Ya iyalah. Luhut menambahkan meskipun menyuarakan penundaan pemilu 2024, dirinya tidak pernah mengumpulkan elit partai politik untuk berkonsolidasi membahas hal ini. Oh berarti yang kemarin ngomong begitu salah ya Pak? Ya Bapak paling benar lah. Dia mengaku paham bahwa upaya untuk menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR. Rakyat Pak, rakyat. Wah ini makin dah kayaknya. Luhut mengklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terrealisasi. Ya, namun seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal. Ya Pak. Kalau MPR nggak setuju ya berhenti ya, itulah demokrasi kita. Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah? Nggak salah Pak, nggak salah kok. Wih rakyat jangan marah lah. Bapak juga jangan marah ya Pak ya, jangan marah Pak, jangan tumbuh-tumbuh orang Pak ya. Kalau rakyat menuntut pengen ada kejelasan, Bapak jangan tumbuh-tumbuh ya Pak ya, nggak boleh marah ya Pak. Saya ngomong begini Bapak nggak marah juga kan ya Pak? Ada apa marah-marah? Rakyat kan berhak ya Pak bertanya, rakyat kan kedaulatan ada di tangan rakyat ya Pak ya. Sebelumnya dalam wawancara yang diunggah sebuah akun YouTube, Luhut mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda. Mengaku memiliki tapi nggak bisa buka. Keren loh Bapak ini. Menurut dia masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang dan serta perbaikan kondisi perekonomian nasional. Kalau ini berlangsung lama apakah? Iya. Apakah masih bisa Pak untuk tenang?
Bapak mau ini gua sebelum gua lanjutin gua mau tunjukin lagi dah tuh biar Bapak tahu nih salah satu aja Pak ya. Salah satu aja Pak, salah satu. Gua mau nunjukin salah satu aja, salah satu. Biar Bapak tahu nih tenangnya rakyat Indonesia ya Pak ya. Nih tenang Pak, tenang banget ya. Nah, harga minyak turunin woi. Harga minyak turunin woi, harga minyak woi. Harga minyak turunin, harga minyak woi. Jangan pada belaga budak lo. Harga minyak turunin, harga minyak. Nah, itu tenang banget Pak ya. Ya Pak, tenang banget itu ya Pak. Keren loh Pak Luhut nih, serius. Luhut mengklaim bahwa terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024. Mana Pak, itu kan klaim doang Pak sampai sekarang. Aduh iyalah Pak, nanti tiba-tiba Pak, karena Bapak lagi ngumpulin tiba-tiba muncul di akhir gitu kan. Biasa klaim dulu baru usaha gitu ya. Bisa begitu ya? Klaim serupa dulu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya agar pelaksanaan pemilu 2024 ditunda. Menurut analisis Big Data perbincangan di media sosial, lanjut Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60% diantaranya mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak. Big Data mulai jadi referensi kebijakan dan pengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei beralih pada Big Data, kata Muhaimin dalam keterangannya Sabtu 26 Februari. Mana Big Datanya itu? Big Datanya itu mana Pak? Mana ditunjukin gitu Big Data. Nah kalau ini nggak apa-apa deh, anggap aja itu 100 juta benar. Berarti kalau 100 juta mendukung penundaan pemilu, ada 170 juta yang menolak. Udahlah, begitu aja. Lebih banyak yang menolak, ya kan? Sisanya kan begitu. Kalau 270 juta rakyat Indonesia, 100 juta yang mendukung, ya udahlah. Kalian tulis di bawah komentar kalian ya, apa alasannya dan biar Pak Luhut dah. Pokoknya Pak Luhut paling keren dah. Kalau Pak Luhut ngeklaim data, nggak mau nunjukin nggak apa-apa. Kalau kita ngeklaim data, mana datamu? Mana datamu? Kita pakai data. Iyalah, serah Pak Luhut deh ya. Seumur hidup lah Pak, seumur hidup. Ya, nggak akan mati kok Pak. Nggak akan, ya. Seumur hidup aja. Berikan doa terbaik kalian untuk Pak Luhut, guys. Ya, udah gitu aja. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gemes gue, kopi gue enak banget rasanya. Pak Luhut.